Makan tiki kagak gue saga maga ogor agangnya ka. Gengkaka gue saga lu kegejagan. Lagang sugong agak jaga agak lu gue pakai naga ya. Iya jaga. Ya gitu gue gara-gara gue kagak. Sambil terus mengikuti jalan setapak itu, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka. Di sana, ada tanda-tanda kehidupan yang jelas banget, bekas api unggun yang masih hangat, jejak kaki yang aneh bentuknya, dan potongan kain yang familiar. Ini kainnya Pak Rungkat bukan? Semua langsung berhenti. Nafas mereka tertahan. Tiba-tiba semua dugaan buruk yang sempat mereka pikirin semalam, mulai terasa nyata. Pak Rungkat yang semula mereka kira mungkin hanya nyasar, ternyata ninggalin jejak. Dan jejaknya kayaknya menuju ke tempat yang gak bersahabat. Suku pedalaman yang tak terduga. Beberapa menit kemudian, mereka mendengar suara gak jelas apa, tapi mirip teriakan dari kejauhan. Mereka makin pelan jalannya, nyoba ngintip dari balik semak. Dan disitulah mereka ngelihatnya. Pak Rungkat, tangannya diikat ke batang kayu, duduk di tengga-tengga. Sekelompok orang berpenampilan aneh, dengan lukisan-lukisan di wajah mereka. Suku pedalaman, gak jelas dari mana asal mereka, tapi yang pasti, mereka bukan orang ramah yang bakal kasih teh manis buat tamu. Wah, Pak Rungkat ditangkap suku pedalaman dong. Semua langsung panik, tapi panik dalam diam. Mereka tahu, kalau nekat nyamperin sekarang, bisa-bisa malah ikut ditangkap. Rencana dadakan yang gak matang. Dot mulai mikir keras. Gimana kalau kita tunggu malam, terus nyusup? Atau kita bikin suara buat ngalihin perhatian? Tapi semua ide terasa gila. Mereka cuma berlima, tanpa senjata. Dan yang mereka hadapi, bukan satu atau dua orang. Tapi satu suku yang mungkin punya aturan sendiri soal pendatang asing. Tapi satu hal yang pasti, mereka nggak akan ninggalin Pak Rungkat. Apapun risikonya. Saat matahari mulai turun, mereka masih bersembunyi, nunggu waktu yang pas. Tapi tiba-tiba, terdengar suara terompet dari arah lain pulau. Keras, menggema, dan bikin semua anggota suku itu langsung berdiri. Anehnya, mereka bukannya panik. Mereka malah kayak menyambut sesuatu, dan dari balik pepohonan, muncul seseorang berjubah hitam, bertongkat panjang, dengan mata yang tajam kayak burung hantu. Semua anggota suku langsung berlutut. Siapa tuh juru sihir? Bisik si Kona. Mereka nggak tahu. Tapi satu hal jadi jelas. Ini bukan sekadar soal nyelamatin Pak Rungkat. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seseorang muncul dari balik pepohonan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Jubah hitamnya menyapu tanah. Tongkat kayu tua di tangannya memantulkan cahaya senja, dan matanya dingin, tapi tajam. Orang-orang dari suku pedalaman langsung berlutut begitu dia muncul. Bukan karena takut, lebih kayak menghormati. Siapa dia? Kok sukunya kayak nurut banget? Bisik si Peot sambil ngintip dari balik semak. Robi menjawab pelan. Jangan-jangan itu pemimpin mereka, atau lebih parah juru sihir. Pak Rungkat masih diikat, tapi kali ini posisi duduknya digeser ke tengah lingkaran batu besar. Di tengah-tengah ada ukiran simbol aneh, dan sekelilingnya dipasang lilin dari lemak binatang. Sosok berjubah itu mulai bicara dalam bahasa yang gak mereka mengerti. Tangannya membuat gerakan aneh di udara. Dan tiba-tiba angin berhembus kencang. Api-api kecil itu berkibar liar, tapi gak padam. Ini bukan ritual biasa, bro, gumam Bang Topan. Muka mereka mulai pucat. Peot menggenggam batu tajam di tangannya. Kita harus lakukan sesuatu. Sekarang, atau enggak sama sekali. Mereka mulai menyelinap turun ke arah camp. Pelan-pelan, nafas ditahan. Tapi saat hampir mendekati Pak Rungkat, salah satu ranting patah. Dan dalam sekejap suasana berubah. Juru sihir itu langsung membalikkan badan. Tatapannya menembus kegelapan. Tongkatnya mengarah lurus ke semak, tempat mereka sembunyi. Tiba-tiba, boom! Sinar ungu meledak ke arah mereka. Lari! Mereka berhamburan. Tapi satu dari mereka terpental dan terjatuh. Badannya kaku, matanya terbuka, tapi kosong.
Payot hampir balik, tapi ditarik oleh Robi. "Nggak bisa sekarang, kita butuh rencana." Akhirnya, mereka berhasil kabur ke hutan. Tapi sekarang mereka terpisah, kehilangan satu anggota, dan Pak Rungkat masih di tangan suku pedalaman. Dan yang paling bikin merinding juru sihir itu, kayak tahu mereka siapa. Bukan cuma orang asing, tapi mereka, "Gue yakin, dia nyari kita dari awal," kata Dot. Di tengah hutan, mereka nemuin sesuatu yang aneh. Sebuah batu besar penuh ukiran, tapi satu dari mereka Bang Topa kenal simbolnya. Ini simbol dari cerita nenek gue, tentang penjaga antara dua dunia. Juru sihir dari zaman dulu, yang dikutuk untuk hidup selamanya di pulau ini. Mereka saling pandang, Pak Rungkat bukan satu-satunya yang dalam bahaya. Mereka semua masuk ke cerita lama, yang ternyata nyata, dan si juru sihir belum selesai.